Yang berikutnya adalah minim fitur ya. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan. Amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu kelebihan dan kekurangan Daihatsu Xenia. Daihatsu sendiri adalah pertama kali keluar tahun 2003 sampai dengan sekarang tahun 2020 masih ada ya. Pada waktu itu dia mengeluarkan dua tipe yang lebih terkenal yaitu tipe XI dan LI ya. Kalau untuk tipe LI adalah dia merupakan 1000 cc, sedangkan untuk SI adalah 1300 cc. Dia juga mengeluarkan tipe yaitu 1500 insya Allah. Daihatsu Xenia sendiri itu kalau kita lihat untuk perkembangannya sampai dengan saat ini cukup bagus ya, karena sampai dengan tahun 2020 dia masih produksi. Untuk kelebihan Daihatsu Xenia adalah yang pertama, kalau kita lihat secara utuh bentuk bodinya, dia tidak ketinggalan zaman ya kan, walaupun sudah berapa tahun usianya dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Jadi bodinya masih cukup enak untuk dilihat ya kan, baik di bagian depan maupun di bagian samping seperti ini ya kan. Jadi masih enak sekali dilihat maupun di bagian belakang ya kan. Jadi masih sangat enak sekali untuk bodinya kalau seandainya kita lihat. Yang berikutnya adalah kelebihan daripada Daihatsu Xenia adalah untuk mesinnya ya. Jadi mesinnya ini mudah di dalam perawatannya, gampang sekali, istilahnya itu hampir setiap bengkel bisa, dan banyak jaringan bengkel baik yang resmi itu banyak sekali ya kan, di seluruh Indonesia hampir semuanya ada, maupun bengkel-bengkel istilahnya itu bukan resmi juga untuk menangani Daihatsu Xenia ini rata-rata bisa, karena memang dia sudah lama sekali keluar. Yang berikutnya adalah kemudahan kita dalam memperoleh spare part. Jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan sekalian yang meminang Daihatsu Xenia kalau seandainya tidak ada spare part ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah setiap toko onderdil itu kalau kita tanya untuk onderdil Daihatsu Xenia itu insya Allah banyak adanya daripada tidak adanya. Jadi kemudahan kita untuk memperoleh spare part itu ya, itu adalah kelebihan daripada Daihatsu Xenia. Kelebihan yang berikutnya adalah dia ini cukup terkenal irit ya kan. Jadi mesinnya ini walaupun 1300, ini yang saya pakai contoh, ini cukup irit ya kan. Jadi cukup irit untuk perjalanan harian maupun kita buat bepergian itu juga cukup irit. Jadi kelebihan yang berikutnya adalah untuk Daihatsu sendiri itu adalah untuk harga pasarannya, jadi ya sangat terjangkau sekali ya kan. Jadi sangat terjangkau sekali. Yang berikutnya adalah untuk Daihatsu Xenia ini sendiri juga untuk pajaknya cukup murah ya kan. Jadi pajaknya cukup murah untuk mobil-mobil ya bisa dikatakan baru, tapi pajaknya cukup murah untuk kelebihan Daihatsu Xenia itu. Kalau kita lihat di bagian dalam, kelebihan untuk Daihatsu Xenia adalah cukup luas ya kan. Jadi cabinnya ini cukup luas ya kan, kabinnya cukup luas, jadi ya cukup nyaman lah kalau seandainya kita bepergian dengan 1, 2, 3, 4 atau 6 penumpang dengan sopir. Jadi ya cukup nyaman, jadi cukup luas dan cukup nyaman untuk di bagian kabinnya. Sedangkan untuk kelemahan daripada Daihatsu Xenia, daripada tipe kembarannya itu adalah di image ya, salah satunya adalah di image ya kan. Jadi masih kalah image dengan Toyota Avanza ya kan. Jadi salah satunya itu di image. Yang berikutnya adalah kekurangannya itu adalah berada di bagian bodi ya. Jadi bodi Daihatsu Xenia ini cukup tipis, sebagian orang mengatakan tipis ya kan. Kalau kita bisa ketok ya kan, hampir semuanya cukup tipis ya kan. Cukup tipis. Nah ini baik di samping maupun di depan ya kan. Terus yang berikutnya, kekurangan berikutnya kalau kita lihat di bagian interiornya ya biasa saja ya kan. Interiornya biasa saja, termasuk untuk materialnya ya masih banyak atom seperti ini ya kan. Ini masih atom semua ya kan, kalau kita bisa lihat. Nah ini ya kan, interior di dalamnya masih atom-atom gini lah kan ya. Nah ini masih banyak atomnya semua ya kan, seperti ini. Gitu. Yang berikutnya adalah minimnya fitur ya kan, baik untuk fitur audio maupun di sini tidak airbag ya, airbagnya tidak ada yang keluaran pertama di sini maupun di bagian sini ya kan. Tapi kalau yang untuk keluaran terbaru ini insya Allah sudah ada gitu ya. Itu adalah untuk beberapa kelemahan daripada Daihatsu Xenia.
Yang berikutnya adalah karena memang Daihatsu Xenia ini untuk harganya juga cukup terjangkau, otomatis beberapa kelemahannya diantaranya adalah harga jualnya cukup tergerus ya kan. Jadi harga jualnya ya cukup tergerus. Terus yang berikutnya, walaupun dia ini mampu untuk muat 7 orang ya kan, tapi kalau seandainya kita isi full itu juga kurang nyaman di dalam perjalanan ya kan. Karena ini mampu untuk kita isi 7 orang, tapi kalau seandainya kita isi full ya kan, 3 belakang 3 tengah 3 ya kan, depan 2 ya kan, 8 malahan dengan sopir. Nah itu kalau untuk perjalanan jauh kurang nyaman ya kan, jadi kurang nyaman. Jadi ya kalau idealnya adalah 2 ya kan, jadi untuk 6 orang. Kalau 6 orang insya Allah masih nyaman untuk bepergian jauh. Nah itu ya. Tapi di balik kekurangannya itu banyak kelebihannya ya kan. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Daihatsu Xenia, nah itulah beberapa kelebihan dan kekurangan Daihatsu Xenia. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.